Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Khairunisa dengan NIM 1107624052, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi dan testimoni saya setelah mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral yang diampu oleh Bapak Prof. Dr. Otip Satidi dan Bapak Prince Damanik. Setelah mengikuti mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral, saya merasakan bahwa mata kuliah ini memberikan banyak sekali manfaat yang sangat penting baik bagi kehidupan saya pribadi maupun sebagai bekal saya menjadi calon guru di sekolah dasar. Sebelum mengikuti perkuliahan ini, saya memandang bahwa pendidikan moral hanyalah sebatas mengajarkan mana yang baik dan mana yang salah kepada peserta didik. Namun setelah mempelajari berbagai materi dalam mata kuliah ini, saya menyadari bahwa pendidikan moral memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Pendidikan moral tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai nilai-nilai moral, tetapi juga bagaimana seseorang mampu berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan juga bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, saya merasa bahwa mata kuliah ini sangat relevan karena guru sekolah dasar tidak hanya bertugas mengajarkan kemampuan akademik saja, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter dan moral peserta didik sejak usia dini. Pada jenjang sekolah dasar, anak-anak sedang berada pada masa perkembangan yang sangat penting dalam pembentukan kebiasaan, sikap, serta nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki pemahaman moral yang baik agar dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Melalui mata kuliah ini, saya belajar bahwa perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan sosial yang terjadi saat ini juga membawa berbagai tantangan moral yang harus dihadapi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Karena itu, pendidikan moral menjadi semakin penting untuk membantu individu menggunakan kebebasan dan teknologi secara bertanggung jawab. Salah satu materi yang paling berkesan bagi saya adalah pembahasan dari kelompok saya mengenai etika dalam penggunaan media sosial. Pada presentasi kelompok kami, dibahas sebuah kasus mengenai seorang selebgram yang terlibat dalam sebuah isu. Setelah kasus tersebut menjadi viral, kolom komentar media sosialnya dipenuhi oleh berbagai komentar negatif, hujatan, cacian, bahkan ujaran kebencian dari banyak pengguna internet. Melalui kasus tersebut, saya belajar bahwa media sosial seringkali membuat seseorang merasa bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan kepada orang lain. Banyak orang menganggap bahwa karena dilakukan di dunia maya, maka komentar yang dituliskan tidak memiliki konsekuensi. Padahal setiap komentar tetap dapat mempengaruhi kondisi psikologis, harga diri, bahkan kesehatan mental seseorang. Meskipun tentu saja tindakan yang dilakukan oleh selebgram tersebut bukanlah perilaku yang dapat dibenarkan secara moral. Namun, kesalahan seseorang juga tidak serta-merta memberikan pembenaran bagi orang lain untuk melakukan perundungan, penghinaan, ataupun ujaran kebencian. Karena dalam perspektif etika, kita tetap harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghormati martabat individu, dan menyampaikan kritik dengan cara yang santun serta bertanggung jawab. Dari kasus tersebut, saya memahami bahwa kemampuan moral tidak hanya terlihat ketika kita menilai tindakan orang lain, tetapi juga ketika kita mengendalikan diri dalam merespons suatu peristiwa. Seseorang yang memiliki kesadaran moral akan mempertimbangkan dampak dari perkataan dan tindakannya sebelum ia bertindak. Selain kasus tersebut, kita juga dapat melihat banyak contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seorang anak melakukan kesalahan di sekolah, kemudian videonya direkam dan disebarkan di media sosial hingga menjadi bahan ejekan banyak orang. Dalam situasi seperti ini, seringkali masyarakat lebih fokus untuk memberikan hukuman sosial daripada membantu anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Padahal, dari sudut pandang pendidikan moral, tujuan utama bukanlah mempermalukan individu yang melakukan kesalahan, melainkan membantu mereka untuk memahami kesalahan tersebut dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai-nilai seperti empati, kepedulian, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap sesama perlu untuk terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan moral tidak hanya dibutuhkan di sekolah saja, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan juga media digital. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya menyadari bahwa guru harus memiliki keberpihakan kepada peserta didik, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mereka alami. Namun, keberpihakan yang dimaksud bukan berarti membenarkan semua tindakan anak, melainkan menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap kondisi mereka.
Seringkali perilaku negatif yang ditunjukkan anak sebenarnya merupakan bentuk respons terhadap masalah yang sedang mereka hadapi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan. Oleh karena itu, guru tidak boleh hanya melihat perilaku yang tampak di permukaan saja, tetapi juga perlu memahami latar belakang yang melatar belakanginya. Guru yang memiliki kepedulian moral akan berusaha mendengarkan anak, memahami perasaannya, memberikan pendampingan, serta membantu menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, anak tidak merasa dihakimi, melainkan merasa didukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam konteks pendidikan di sekolah dasar, sikap ini sangat penting karena hubungan emosional yang positif antara guru dan juga peserta didik dapat membantu perkembangan karakter, kepercayaan diri, serta kemampuan sosial anak. Melalui mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Moral, saya memperoleh kesadaran bahwa menjadi guru bukan hanya soal menguasai materi pelajaran saja, tetapi juga tentang membentuk manusia yang berkarakter. Sebagai calon guru, saya harus mampu menjadi teladan dalam bersikap, bertutur kata, dan mengambil keputusan. Saya juga harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan moral yang dihadapi peserta didik di era modern ini, termasuk pengaruh media sosial, perundungan, intoleransi, serta menurunnya sikap empati di lingkungan sosial. Kesadaran ini perlu saya bawa ke dalam praktik pendidikan di masa depan. Saya ingin menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, tidak hanya menilai hasil belajar siswa, tetapi juga memperhatikan perkembangan karakter dan moral mereka. Saya percaya bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu membentuk generasi yang cerdas, sekaligus memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Prof. Dr. Otip Satibi dan Bapak Prince Damanik yang telah membimbing saya dan teman-teman saya selama mengikuti mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Moral. Mata kuliah ini memberikan banyak sekali wawasan dan juga refleksi yang sangat berharga mengenai pentingnya moral dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam profesi sebagai guru. Saya berharap nilai-nilai yang telah saya pelajari dapat terus saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal ketika nantinya mengabdikan diri sebagai guru sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.